Orang-orang Nahdlatul Ulama saja tidak mendukung Cak Imin, apalagi kami yang PA 212. Begitulah sepenggal kata yang dilontarkan oleh Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang sebuah pernyataan penolakan dari Wasekjen PA 212 kepada Cak Imin. Bahkan mereka pun kecewa dengan Anies Rashid Baswedan karena telah terima Cak Imin orang-orang PKB untuk bergabung di koalisi perubahan ini. Novel Bamukmin menilai bahwa Partai Kebangkitan Bangsa itu sangat berseberangan dengan PA 212. PA 212 katanya mereka berjuang membela orang-orang yang biasa menista agama. Sementara PKB dinilai mendukung penistaan agama tersebut. Bahkan tidak segan-segan Novel Bamukmin ini mengatakan bahwa masanya PKB itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Dan menurut Novel Bamukmin ini, kehadiran dari Cak Imin ke koalisi perubahan untuk menjadi cawapres dari Anies Rashid Baswedan ini dinilai hanya membawa gerbong kosong. Benarkah demikian? Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Dan nanti di akhir video nanti, saya akan memberikan sedikit tanggapan. Mari kita simak bersama-sama pernyataan tegas yang disampaikan oleh Bapak Novel Bamukmin berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau NU saja tidak mendukung, harapkan dukungan dari siapa gitu kan? Bingung. Dari kita juga track recordnya Cak Imin sangat bertentangan dengan kita, berseberangan dengan kita, sementara NU nggak dukung lah. Ini Cak Imin membawa gerbong kosong gitu. Nah itu kan sangat berbahaya kalau seperti itu. Artinya sudah dipaksakan yang sudah mengecewakan. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Karena kita punya beberapa catatan, maaf saya punya beberapa catatan yang memang sangat bersinggungan keras latar belakang Muhaimin, begitu juga dengan latar belakang partainya yang memang nggak sejalan dengan apa yang kita perjuangkan gitu. Jadi memang kita melihat 2019 kemudian pada saat itu memang bukan dari gerbong kita, memang bukan dari apa yang kita perjuangkan, karena kita melihat sangat-sangat berseberangan dengan perjuangan kita. Sementara kemarin kita berjuang sampai saat ini untuk melawan daripada tindakan-tindakan penista agama, gitu. Penistaan agama, dan itu sangat fatal gitu. Apalagi kita melihat ini PKB kan basis massa Islam, boleh dikatakan basis massa NU, yang justru diakui atau tidak, yang saya tahu bahwa PKB ini anak tunggal daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ketika kita melakukan daripada melawan melawan penista agama, justru apa yang kita harapkan partai yang berbasiskan Islam, kemudian juga ormas yang boleh dikatakan ormas terbesar di Indonesia ini seharusnya kan sejalan dengan semangat daripada melawan daripada penistaan agama. Yang memang penistaan agama ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena ketuhanan Yang Maha Esa itu sepakat untuk tidak boleh dinistakan. Agama apapun nggak boleh dinistakan. Nah justru dengan
track record daripada PKB yang kita tahu, yang saya tahu justru eh, ada di pihak yang mendukung kelompok penistaan agama. Itu kan sangat sangat mengiris hati kita ya kan sebagai umat Islam, kok justru seharusnya menjadi gerbong yang paling terbesar, justru yang paling terdepan untuk melawan kelompok-kelompok penistaan agama ini. Dan apa yang kita perjuangkan justru sangat bersinggungan di lapangan gitu. Dengan pernyataan-pernyataan kemarin ada oknum Menteri Agama yang kebenaran saya melaporkan daripada Yakut, Menteri Agama yang justru saya selaku pelapor mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan teror. Kok ormas Islam, mungkin oknum-oknum yang menteror saya. Kemudian juga sakit, tapi sikap-sikap daripada keagamaan, baik PKB maupun daripada Nahdlatul Ulama, mungkin Nahdlatul Ulama juga sebagian yang terstruktur ya, bukan kultural. Kalau kultural saya yakin sih Nahdlatul Ulama ini akan melawan segala bentuk penistaan agama. Karena latar belakang ini sangat berat, sangat berprinsip buat kita, prinsip yang begitu kuat. Ini adalah betul-betul kita dipisahkan dengan kelompok pendukung penista agama, dan kami adalah kelompok yang melawan daripada segala bentuk penistaan agama. Maka kita melihat justru sangat berseberangan dengan kita. Tapi kan kita juga melihat justru itu keberatan saya dengan banyak berbagai macam catatan. Justru kita ingin melawan korupsi. Justru pihak-pihak yang boleh dikatakan dekat daripada kekuasaan sampai saat ini tidak ada tindakan tegas itu, karena kan boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu, isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Nah, kita ingin juga pemimpin yang betul-betul clear gitu, bersih daripada tindakan-tindakan seperti itu. Begitu juga kita mau melihat ya, saya juga mau melihat latar belakang itu, dan harus bisa. Oke guys, itulah cuplikan video pernyataan yang dilontarkan oleh Novel Bamukmin, Wasekjen dari PA212 ini. Menarik ya, ketika dia berbicara soal penistaan agama. Pertanyaan saya, yang biasa mengkafir-kafirkan orang selama ini siapa ya? Rizik Syihab. Bukankah itu juga pentolan PA212? Jadi pernyataan Novel Bamukmin ketika dia berbicara soal penistaan agama ini, ibaratnya dia berbicara dengan lututnya sendiri. Oke lah, kalau dia berbicara misalnya bahwa orang-orang NU tidak mendukung Cak Imin, mungkin masih masuk akal. Karena memang setahu saya, orang-orang Nahdlatul Ulama itu pasti berseberangan dengan orang-orang radikal. Di mana kita ketahui di belakang Anies juga ada kelompok FPI, kelompok HTI. Oke, itu masih masuk akal lah. Tetapi ketika dia berbicara soal penistaan agama, rasanya lucu. Seringkali kita melihat Wasekjen PA212 ini diundang oleh TV One untuk berdebat tentang penistaan agama ini. Tapi bagi saya secara pribadi, saya menilai bahwa Novel Bamukmin ini adalah salah satu orang yang tidak pantas, tidak layak, atau tidak tepat ketika dia berbicara soal penistaan agama. Rekam jejak, bahkan video-video yang berseliweran di media sosial itu, mungkin pemirsa juga bisa menelusurinya, yang biasa mengucapkan kata-kata kotor, mengkafir-kafirkan orang lain, mengkafir-kafirkan agama lain, merasa agamanya paling benar. Itu orang-orang PA212.
Sehingga saya tidak setuju dengan pernyataan Novel Bamukmin ketika dia berbicara soal penistaan agama. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika menyimak video tadi dan kita berbicara menganalisa kembali soal Cak Imin ini, rasa-rasanya posisi Cak Imin ini berat juga ya. Kehadirannya di koalisi perubahan ini bukannya mendongkrak elektabilitas dari Bapak Anies Rashid Baswedan, tetapi kehadiran Cak Imin malah mendatangkan banyak permasalahan baru, banyak polemik baru, banyak isu baru. Dari kasus dugaan korupsi, belum lagi dari Demokrat, belum lagi kampanye-kampanye kosong alias omong kosong yang dilontarkan oleh Cak Imin yang saat ini lagi ramai di media sosial, dijadikan sebagai bahan olok-olokan, di mana Cak Imin mengatakan bahwa jika PKB menang di pemilu 2024, maka BBM akan gratis. Orang-orang yang saat ini belum menikah, segera menikah, karena nanti ada biaya kehamilan selama 9 bulan itu 6 juta rupiah. Tentu penilaian saya secara pribadi, kehadiran Cak Imin kali ini memang benar-benar sangat terpuruk. Bahkan ada yang mengatakan bahwa biarlah pengkhianat bergabung dengan pengkhianat, yang pada akhirnya mereka akan nyungsep. Saya berharap semoga saja seorang Surya Paloh yang dulunya terkenal dengan sosok nasionalisnya bisa menemukan solusi yang terbaik, bisa memecahkan persoalan ini dengan hati nurani, dengan akal sehat, agar negara kita ini bisa tentram dan damai. Pemilu 2024 ini memang tidak lama lagi. Sekarang sudah bulan September. Tinggal beberapa bulan lagi mulai akan ada pendaftaran ke KPU. Selanjutnya dilanjutkan dengan kampanye politik, dan itu tentunya akan semakin memanas. Tetapi kata-kata yang sudah kita ucapkan akan sulit untuk ditarik kembali, dan itu akan dijadikan sebagai bahan penilaian oleh rakyat. Dari omong kosongnya, dari pandai menata katanya, dari kasus-kasusnya, semua hal rakyat akan mulai mempelajari satu persatu. Sekali lagi, semoga saja pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan aman dan damai, sehingga kita bisa menemukan sosok pengganti dari Bapak Presiden Joko Widodo yang mampu untuk mengayomi, yang mampu untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Tapi satu hal yang pasti yang harus saya katakan, bahwa tak ada seorang pun yang bisa melawan atau menandingi kehebatan dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Bagi saya, Joko Widodo adalah pemimpin yang sangat
luar biasa. Keren. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya terkait dengan cuplikan video yang disampaikan oleh Wasekjen PA212 tadi. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika tanggapan saya atau tutur kata saya tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.